Bapak Ibu, salah satu transformasi kesehatan yang ingin kita lakukan adalah agar semua rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan dimanapun mereka berada dengan akses yang mudah, kemudian kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Jadi kalau saya bisa share ke teman-teman di halaman selanjutnya, contohnya juga buat teman-teman dari ECGMI. Layanan jantung bypass, siapa yang pegang slide? Waktu 2022 begitu COVID selesai, kita mulai memetakan tuh, masalah kesehatan yang besar-besar apa? Oh, ada stroke, jantung, kanker. Saya ambil contoh salah satunya jantung. Jantung ini di akhir 2022 kita memiliki 9 provinsi yang bisa melakukan operasi bypass. Ya. Dan banyak keluarga kita, bahkan pejabat-pejabat daerah yang juga sudah pernah di bypass. Gubernur dari Sulawesi ada satu tuh yang sudah di bypass. Ya, Sekda dari Provinsi Papua Barat itu juga di bypass. Dan mereka harus menunggu selama 6 bulan sampai 18 bulan untuk bisa mendapatkan akses operasi bypass. Syukur-syukur masih hidup gitu ya, karena ini operasi yang sebenarnya kritikal. Nah, kita melihat kenapa itu terjadi? Karena memang yang tersedia seperti ini. Bayangkan 34 provinsi antriannya kalau mau melakukan bypass hanya tersedia di 9 provinsi. Sehingga kita bekerja sama dengan Perki, bekerja sama juga dengan Kolegium Jantung, dapat dukungan yang sangat bagus dari mereka. Next slide, ini adalah kondisi kita sekarang. Jadi dari 9 provinsi yang bisa melakukan bypass, kondisi per kemarin adalah 25 provinsi sudah bisa. Diharapkan di akhir tahun 2027, 34 provinsi sudah bisa melakukan bypass. Sehingga semua masyarakat 280 juta rakyat Indonesia yang hidup di 7.000 pulau, itu nggak usah antri semua ke Jawa. Syukur-syukur kalau dapat antrian. Dan gak usah lama, gak usah pindah semua keluarganya nganterin untuk mendapatkan layanan operasi bypass. Kita harapkan di tahun 2027 semua provinsi sudah bisa melakukan operasi bypass jantung. Ya. Halaman selanjutnya, ini try to describe the problem. Problemnya kita apa? Next slide. Kalau itu bypass yang lebih susah, kita masuk yang lebih gampang. Kalau kita kena serangan jantung, heart attack, itu kita biasanya dipasang ring. Ya. Di akhir 2022, ini kondisi jumlah kota yang bisa pasang ring. Ya. Karena yang saya dengar, stroke sama jantung itu ada golden periodnya. Katanya stroke itu idealnya di bawah 3 jam. Jantung itu idealnya di bawah 6 jam. The golden period is below 3 hours and 6 hours. Kalau kena serangan. Kan nggak mungkin kalau ada golden periodnya kita kena serangan jantung di Cirebon harus dibawa ke Bandung gitu. Atau kita kena serangan di Cilacap harus dibawa ke Bandung. Ya wafat duluan di jalan gitu. Atau kena di Nias harus dibawa ke Medan. Gitu. Atau kita kenanya di mana di Anambas harus dibawa ke Pontianak, kan nggak mungkin. Ya. Karena ada golden period itu. Itu sebabnya kita mengambil keputusan semua rumah sakit di kabupaten kota 514 harus bisa menyelesaikan kalau ada serangan jantung dan stroke. Harus punya CT scan, harus punya cath lab di sana. Ya. Ini seperti ilustrasi in United States, if you have heart attack in San Francisco, you have to bring that person to Los Angeles, gitu kan? Because in San Francisco we don't have the capacity to serve the client. This is ridiculous. Itu sebabnya kita mau pasang 514, walaupun dan dibantu dengan organisasi profesi. Walaupun ada sebagian yang bilang ini proyek mercusuar, proyek yang tidak mimpi saja. Tapi ya kita sudah terlalu lama menunggu, udah 80 tahun Indonesia merdeka aja begini terus. And people are dying. Masyarakat di daerah-daerah meninggal karena kita tidak memiliki layanan ini. Nah kita sesudah 2022 kita
deploy the facility, kondisi sekarang dari 43, halaman selanjutnya, itu naik ke 120-an. Halaman selanjutnya, agak lama slide-nya. Ada 112 yang per saat ini sudah bisa melayani kateterisasi. Diharapkan di 2027, 514 kabupaten kota bisa. Sehingga Bapak Gubernur yang di daerah tuh nggak usah nunggu-nunggu terlalu lama, antri terlalu lama, yang kena stroke sama jantung meninggal karena mesti antri nunggu pesawat, karena kita mau semuanya hijau. Tidak hanya di Jawa. Ya. 3 hours kena stroke, tertangani. Below 6 hours kena serangan jantung, tertangani. Ya. Dan untuk alat-alat kita sudah ada pendanaan yang memastikan bahwa 2027 semuanya lengkap. Ya, di halaman selanjutnya. Next slide. Nah, begitu alat-alatnya lengkap, kita menghitung masalahnya ternyata bukan di alat. Masalahnya di dokternya. Kita menghitung, itu kalau alatnya dibagi ke 514, tendernya sudah jalan, sekarang sebagian dalam proses untuk deployment, ada nggak spesialis jantung dengan subspesialis intervensi yang bisa pasang ring? Ada nggak spesialis saraf dengan subspesialis intervensi? Atau spesialis radiologi dengan subspesialis intervensi? Kurangnya segitu. Karena kita akan deploy 514 CT, 514 cath lab, 514 patologi anatomi lab buat cancer, 514 chemoterapi, gitu, cytotoxic drug cabinet di seluruh kabupaten kota. Sehingga nggak perlu lagi 514 hemodialisa di seluruh kabupaten kota. Sehingga nggak perlu lagi orang cuci darah harus ke Makassar. Kasihan gitu. Cuci darah kan rutin, kemoterapi itu rutin. Bayangkan kalau dia harus layanan kemoterapi, dia harus pindah kota. Kasihan masyarakat kita. Problemnya adalah kita kurang dokternya. Kita kurang dokternya. Ini hanya untuk yang jantung, stroke, sama cancer. Ya. Dan kita merasakan, oh ini kenapa kita kekurangan dokter spesialis? Ada kesalahan di Kemenkes. Kita tidak pernah melakukan planningnya secara sistematis. Coba di halaman selanjutnya. Kita nggak pernah menghitung kebutuhan dokter spesialis itu seperti apa. Lebih ke cap-cip-cup, ya fasilitasnya ada segini, kita buka segini. Tapi nggak pernah ada structured planning, kita butuhnya seperti apa. Dan kita belajar dari luar negeri, kita bekerja sama dengan Washington University, itu ada Institute Health Metrics and Evaluation, terkenal dengan Burden of Diseases, dia bikin chart seperti ini yang semua tenaga kesehatan tahu di seluruh dunia. Yang menggambarkan, oh tren penyakit secara epidemiologis di sebuah negara seperti ini. Sehingga dengan adanya tren perubahan epidemiologi, kita membutuhkan alat kesehatan dan dokternya apa. Saya kasih contoh gampang. Zamannya Orde Baru dulu, kita lebih banyak populasinya balita. Sehingga apa yang kita butuhkan ya spesialis anak sama obgyn. Sekarang di banyak kota besar lebih banyak lansia daripada balita. Otomatis kan berubah epidemiologi penyakitnya. Berubah kebutuhan alat kesehatan dan dokter spesialisnya. Yang dulu butuhnya obgyn sama anak, sekarang butuhnya penyakit dalam sama apa tuh? Bedah onkologi, atau dokter jantung, atau dokter saraf. Karena terjadi pergeseran dari pola penyakit. Kita menggunakan hasil dari IHME ini, kemudian kita undang mereka datang, bekerja sama dengan mereka untuk memforecast sampai 12 tahun ke depan bagaimana perkembangan epidemiologi penyakit di Indonesia, sehingga keluarlah kebutuhannya, alat kesehatannya seperti tadi yang saya gambarkan ke teman-teman, dan next slide kebutuhan dokter spesialisnya. Untuk masing-masing jenis dokter spesialis sampai ke level kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu Kepala Daerah, Kadinkes, Direktur RSUD yang mau laporannya ada bisa di-download. Sehingga kita bisa lihat apakah ini tepat, mungkin bukan yang belum tepat. Tapi setidaknya Kementerian Kesehatan sekarang sudah punya master plan. Sampai 10-15 tahun ke depan, perkembangan epidemiologi penyakit di masing-masing kabupaten kota seperti apa,
itu yang akan mendrive kebutuhan alat dan kebutuhan jenis dokter spesialisnya. Kita agregat totalnya kita kekurangan 70.000 spesialis dokter sampai 2032. Ini yang tadi kemudian Pak Presiden sampaikan. Dan Bapak, Ibu sekalian, ini Bupati, Wali Kota, Gubernur, produksi dokter spesialis kita berapa? 2.700-an per tahun. Jadi kalau mau ngejar gap 70.000, ya 25-26 tahun kita butuhkan. Dengan asumsi nggak ada yang wafat dan nggak ada yang pensiun. Gitu ya. Jadi sampai Indonesia merdeka 100 tahun pun belum kekejar itu. Kalau kita tidak melakukan reformasi dari sistem pendidikan dokter spesialis kita. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kita wafat, tidak tertangani. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama, baik sebagai Menteri Kesehatan maupun sebagai Kepala Daerah. Nah next slide, dari situ kita belajar, gapnya sebesar seperti ini, ada lagi nggak masalah? Ada, masalahnya biaya sangat mahal sekarang. Kita ambil dari biaya LPDP lah, berapa sih dia kalau kasih beasiswa dokter spesialis 1 miliar tuh. Jadi kalau tadi 70.000 kali 1 miliar 70 triliun kan. Mahal sekali ini biayanya. Ada nggak alternatif lain yang lebih murah dan lebih sustainable? Gitu kan? The cost is very expensive. Nah kalau kita menghadapi suatu masalah, gimana sih cara kita menghadapi masalah? Next slide. Ya udah kita cari aja best practices-nya, contoh di luar negeri seperti apa gitu, negara-negara maju kan. Daripada kita boleh merasa kita pinter bisa mendesain sendiri harus begini harus gitu. Tapi kan lebih baik kita lihat best practice-nya di luar negeri seperti apa. Jadi kita lakukan itu. Korea itu penduduknya 1/6-nya kita, 1/6. Dia produksi dokter spesialisnya lebih besar dari Indonesia. Lucu kan? Loh kok bisa Korea negaranya 1/6-nya kita populasi bahwa produksi dokter spesialis lebih besar. Kita lihat kenapa? Oh mereka lakukannya pendidikannya di 100 center. Versus Indonesia di 26 center. Yang bisa menerima dokter spesialis itu di 100. Centernya bentuknya rumah sakit. Kita centernya bentuknya fakultas. Kemudian kenapa bisa banyak, bisa lebih murah? Oh mereka dibayar gajinya. Jadi beban dari dokter spesialis itu di luar negeri gak ada dokter spesialis yang harus bayar. Ada 2 negara yang dokter spesialis harus bayar, Indonesia dan Lituania. Aku udah cek, bisa dilakukan ChatGPT. Ya. Jadi orang dokter mau jadi dokter spesialis bayar itu terjadi di 2 negara, Indonesia dan Lituania. Di negara lain dokter spesialis mau jadi dokter spesialis itu dibayar gajinya. Gitu ya. Jadi aku lihat oh itu bedanya. Nah ini bukannya maksudnya kita menyalahkan apa, tapi kita melihat best practices-nya kita belajar di negara lain itu seperti apa. Oh kita lihat ke Inggris. Inggris itu 68 juta penduduk, 1/5-nya, 1/4, 1/5. Kita produksinya 12.000, 1/4-nya kita. Harusnya kita produksi 48.000 kan, instead of 2.700. Kenapa? Ya mereka punya sentra pendidikan dokter spesialisnya 704, bukan 26. Dan ini 704 langsung ya, bukan sistem hub and spoke, apa utama sama ini madya apa enggak. Yang utamanya tuh pendidikan utamanya ada 704. Itu sebabnya banyak. Kemudian kita lihat di US, itu sebabnya kita undang yang dari US. Karena US itu penduduknya ya 20%, 30% dari Indonesia lah, 300 juta. Mereka produksi 41.000. Ya harusnya kita produksinya 30.000 lah kira-kira gitu minimal setahun ya dokter spesialis. Dan mereka lakukannya di 900 center. Itu sebabnya belajar dari sini kemudian kita lihat yuk kita belajar dari negara-negara ini bagaimana kita bisa mempercepat pendidikan dokter spesialis, mempermurah biayanya dan juga mengatur distribusinya. Yang menarik yang gak kelihatan di chat ini adalah masalah distribusi yang selalu terjadi di kita. Kenapa distribusi ini nggak pernah beres-beres sudah 80 tahun Indonesia mereka? Karena model rekrutmennya juga lucu. Jadi kalau di Amerika, Inggris, South Korea, mereka rekrutmennya tuh bukan ditanya siapa yang paling pintar masuk, dilombakan, dites, enggak. Mereka lihat rumah sakit di Taliabu, kita bikin rumah sakit Taliabu. Kita mau kasih cath lab. Ada spesialis radiologinya nggak di Taliabu? Nggak ada. Nah, rumah sakit Taliabu, dokternya umumnya masuk belajar dokter spesialis. Bukan kemudian dia dikompetisikan dengan orang Jakarta atau orang Surabaya.
pasti kalah. Dan yang jadi orang Jakarta Surabaya nggak mungkin dia mau masuk ke Taliabu. Jadi proses pemilihan dokter spesialis juga dipilihnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bukan kemauan kita mau, atau siapa yang mau jadi dokter spesialis bisa, tapi bukannya inward looking, tapi outward looking. Masyarakat butuh dokter spesialis di Taliabu, masyarakat butuh dokter spesialis di Aru, masyarakat butuh spesialis di Anambas. Nah, rumah sakit Anambas, rumah sakit Aru, rumah sakit Taliabu mendapatkan prioritas untuk mengirimkan dokter spesialisnya. Orangnya sudah bekerja di sana. Akibatnya apa? Begitu lulus mereka kembali. Nah, itu yang sebenarnya kita lihat kenapa masalah distribusi tidak pernah terjadi. Salah satu masalahnya, selain juga ada pembayaran segala macam, salah satu masalah besarnya adalah karena ini. Karena yang masuk mungkin 60% adalah orang-orang Jawa, padahal yang dibutuhkan 80% adalah di luar Jawa. Mismatch itu yang diberesin. Pak, nanti kita bisa tugaskan, bisa putar, tapi itu temporary solutions. Karena orang yang di Jawa ditaruh di Taliabu pasti nanti suatu saat dia pengen balik lagi ke Jawa. Dan ini juga sebenarnya dari sisi pemerataan, ya akan lebih baik karena putra-putri asli daerah dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku akan mendapatkan hak untuk akses menjadi dokter spesialis. Ya, itu yang sebenarnya yang setelah kita amati sistem pendidikan yang di Amerika, South Korea itu yang harus kita contoh menurut kita ya di halaman selanjutnya. Nah, kemudian itu sebabnya kita sekarang engage dengan ACGME. ACGME adalah institusi yang ngurusin 900 rumah sakit pendidikan di Amerika tersebut. Ya. Kalau ditanya, wah standarnya kita ada yang lokal, ini sama seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit kita ada standar CARS gitu kan. Tapi rumah sakit yang besar-besar kan pengen pakai standar internasional yang namanya GCI. Nah ini sama. Kita punya standar lokal, tapi setelah bertekes, tapi kita juga ada standar internasional, ya ACGM ini. Sama seperti CARS and GCI di layanan rumah sakit. Nah sekarang di pendidikan rumah sakit juga kita pakai standar internasional, nggak apa-apa juga. Nah yang menarik kenapa ACGME kita ajak, karena dia sudah melakukan ini. Reform dari pendidikan dokter spesialis di Singapura. Singapura menghadapi masalah yang sama, tapi mereka melakukan yang kita lakukan itu back in early 2000. Mereka reform, undang ACGME untuk masuk, ACGME help them gitu ya, sehingga naik hampir 2 kali lipat produksi dokter spesialisnya. India adalah satu contoh di mana bisa naik 4 kali lipat dalam waktu yang lebih singkat untuk pendidikan dokter spesialisnya. Sehingga dengan demikian, ya kita undang ACGME untuk membantu kita. Yuk tolong bantu. Agar pendidikannya bisa kita perbaiki, kita sempurnakan, kemudian juga dengan kualitasnya langsung yang tinggi, standar internasional. Malah suatu saat nanti syukur-syukur dokter spesialis kita udah setara dengan dokter spesialis Amerika, jadi kalau mau kerja putar-putar lebih gampang. Karena certified by ACGME. Sama kayak rumah sakit yang GCI sama CARS. Kalau CARS, asuransi internasional nggak bakal mau bayar. Tapi kalau rumah sakit kita udah certified GCI, orang-orang kan mau bayar kan. Karena itu udah standar internasional. Ini the same juga yang kita harapkan di sini. Nanti rumah sakit, tapi bukan dari layanan, dari pendidikan. Kalau pendidikannya sertifikasi udah bagus, dengan yang lambat terkesokal, ya kita dapatkan juga yang international opsinya. Sehingga syukur-syukur yang sudah lulus di pendidikan ini juga bisa dengan lebih mudah diterima di sentra-sentra negara-negara lain yang memang standarnya menerapkan standar pendidikan yang levelnya internasional tersebut. Ya, sehingga kita ngelihat ada positifnya di sini, kita memilih ACGME. Di halaman selanjutnya. Itu sebabnya kenapa di kabinet yang sebelumnya ini sudah diluncurkan, dan untuk Bapak Ibu semua di sini kepala daerah, dasar hukumnya udah jelas. Ini tercantum di undang-undang, ini tercantum di peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan turunannya. Sehingga tinggal masalah implementasi saja. Dan memang kita membutuhkan change management sehingga kita bisa menjelaskan ini dengan baik, intensinya apa, landasannya apa, bagaimana menjaga kualitasnya ke seluruh stakeholder yang ada. Agar mereka memahami ya apa yang akan kita lakukan reform di pendidikan spesialis ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman di daerah masyarakat atas akses kesehatan yang baik. Di halaman selanjutnya, nah itu sebabnya saya minta ke Ibu Juli, sekarang kita sudah ada 6
sentra pendidikan spesialis rumah sakit Kemenkes. Setahun kemarin 52 orang udah masuk di 3 spesialis, di 6 jenis spesialis. Saya minta ke Ibu Yuli, segera kita 7 spesialis dasar dan juga jantung dan saraf itu kita buka. Jadi istilahnya apa dulu? Istilahnya prodi lah. Jadi karena kita yang kurang tuh spesialis dasar, semua spesialis dasar itu harus kita buka yang sistem hospital based dengan ICJMI. Jadi terutama penyakit dalam itu harus kita ambil karena itu banyak dibutuhkan. Anak sudah ada objek kita mesti buka tuh supaya ada. Patologi klinik itu sangat kurang banyak orang. Sama anestesi, surgery, ya, sama radiologi itu harus cepat kita buka. Saya harapkan di tahun ini sudah dibuka untuk prodi-prodi yang 7 spesialis dasar dan saraf dan jantung. Kemudian untuk tahun ini kita sudah naik dari 6 menjadi tambah lagi 20 sentra pendidikan. Menjadi 26. Beberapa kepala daerah sudah memberikan komitmennya. Beberapa gubernur sudah memberikan komitmennya. Tadi aku dengar Kalimantan Barat mau. Ya, Kalimantan Barat itu rumah sakitnya bagus di sana. Semua yang punya rumah sakit A, saya udah ketemu dengan Ibu Khofifah, dengan rumah RSUD Sutomo, saya udah ketemu dengan Pak Gubernur Lutfi untuk rumah sakit Margono dan Muwardi, itu kemudian kita tampung. Ya, kita sudah bicara juga dengan Muhammadiyah agar kita buka Muhammadiyah dan juga dengan Kemenhan. Udah bicara dengan Pak Safri Samsudin, kita akan prioritaskan agar rumah sakit ini segera bisa melakukan pendidikan dokter spesialis, terutama yang 7 spesialis dasar ditambah dengan saraf dan kardiologi. Saya menghadap Bapak Presiden sudah lapor ini. Saya bilang untuk ngejar target itu mungkin Pak, kalau di Inggris 600, di Amerika 900, kita kejar ke angka 300-an dulu. Bapak Presiden bilang, Pak Menkes saya nggak mau. Saya mau lihat 500 sampai 2030. 500 rumah sakit pendidikan utama. Saya nggak berani janji Pak, saya orangnya nggak berani janji sesuatu mungkin, saya bilang saya usahakan. Saya akan usahakan. Itu sebabnya saya undang ICJMI ini datang ke sini untuk bisa memastikan bagaimana kira-kira 300 sampai 500 rumah sakit pendidikan utama bisa segera kita bangun. Ya, dan itu tanpa mengurangi standar, malahan standarnya harus standar internasional. Cara rekrutmennya, pendidikannya, tidak ada bullying, tidak ada pemerasan, kualitas pendidikannya, outcome-nya seperti apa, transparansinya, tidak ada misalnya diskriminasi dari apapun gitu ya, dari ras, agama ataupun yang lain. Itu harus benar-benar bisa dijaga dengan baik. Jadi targetnya Bu Yuli, let's make a plan for 500, kita minta ICJMI bantu untuk memastikan kualitasnya langsung dengan kualitas yang tinggi untuk 7 spesialis dasar ditambah dengan 2 yang lainnya. Halaman selanjutnya. Ya, ini tadi yang saya omonginnya, rekrutmennya harus bagus, putra putri daerah diutamakan. Bapak Ibu yang 52 yang kita udah jalan, itu semuanya putra putri daerah. Semuanya adalah pegawai-pegawai dari rumah sakit yang tadi kita nggak pernah dengar tuh, Borong, Reda Bolo, saya nggak tahu, Bapak Ibu tuh tahu nggak itu di mana? Anambas, Nias Utara, Nias Selatan gitu, Taliabu, Konawe, Kolaka, yang sekarang kena ketangkep itu korupsi gitu ya, sampai Aru itu adalah Buru itu adalah dokter-dokter yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Mereka yang akan mendapatkan afirmasi untuk masuk pendidikan dokter spesialis ini. Jadi rekrutmennya kita perbaiki supaya benar-benar rekrutmennya berbasiskan kebutuhan masyarakat dan diutamakan putra-putri asli daerah. Ya, next slide. Nah, ini yang sudah jalan. 6, kita harapkan tahun ini bisa menjadi 26, 7 spesialis dasar ditambah 2 yang lain, dan kita harapkan Bapak Presiden udah menginstruksikan saya, dia minta 500 sampai akhir 2030. Kita minta bantuan ICJMI dalam akselerasi pendidikan ini, standar quality pendidikannya harus dipastikan international standard. Ya, international standard. ICJMI sudah membantu negara-negara tersebut di bawah, itu negara-negara yang kita tahu kaya, berhasil gitu ya, dan Kementerian Kesehatan akan mensupport pendidikan ini. Ini bekas
teman saya Pak Melki ini dulu wakil ketua Komisi 9, gitu ya. Jadi mudah-mudahan rumah sakitnya di sana nanti jadi rumah sakit pendidikan supaya pendidikan 7 spesialis dasar itu bisa dilakukan di NTT. Sehingga putra-putri daerah NTT bisa kemudian jadi dokter spesialis, mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang ada di Jawa. Ya, next slide. Mungkin ini yang terakhir. Semuanya dibikin online, transparansi, standar ACJMB ya. Jadi nggak bisa lagi ada like and dislike dari menentukan kelulusan apa nggak kelulusan. Tidak ada lagi bully-bullying bisa terjadi karena ada mekanisme yang mengikuti standar internasional yang mengontrol bagaimana cara pendidikan itu dilakukan dengan baik dan transparan. Semuanya dilakukan dengan logbook yang elektronik sehingga kita bisa lihat progresnya itu seperti apa. Tadi saya juga lihat baru diupdate dengan ACGME bagaimana mereka mengontrol setiap rumah sakit dari stage-nya, the quality of the education bisa terjaga. Dan bagaimana mereka bisa mengontrol setiap dokter yang pengajarnya dan setiap seniornya ngajarnya seperti apa bisa terjaga. Jadi dengan kita melihat wah sistem ini kita ambil aja. Ya. Mungkin halaman terakhir ya. Ingin saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, jadi rencana kami adalah kita belum bisa seperti Inggris yang punya 600 sentra pendidikan memproduksi 12.000 dokter spesialis dari 2.700. Kita akan senang kalau bisa naik ke 10.000 kemudian ke 20.000 per tahun dokter spesialis. Untuk itu kita akan memperluas jaringan pendidikan. Nanti akan ada yang university base, saya sudah bicara dengan Pak Brian, tetap itu jalan. Ada yang hospital base, kita jalan berbarengan untuk bisa memenuhi gap yang 70.000 itu tadi dengan lebih cepat. Ya, yang hospital base, saya minta agar tahun ini kita bisa membuka 7 spesialis dasar, ditambah 2 spesialis untuk stroke sama jantung. Ya. Dan sentra pendidikannya naik dari 6 menjadi 26. Dan ajak beberapa RSUD daerah yang memang mampu. Ya, beberapa yang gubernurnya dan dirutnya sudah datang ke kita, saya dengar sendiri ada Sutomo dengan Ibu Kofifa, Margono dan Muwardi. Ya, dengan Pak Gubernur. Itu harus kita support ya. Saya sangat senang kalau ada beberapa RSUD di luar Jawa atau rumah sakit Kemenkes mungkin kita mulai di luar Jawa yang bisa melakukan pendidikan spesialis 7 dasar dan 2 lagi yang lain. Sehingga dengan demikian prioritas dari putra-putri asli daerah bisa kita tampung segera. Sehingga dokter-dokter spesialis asli daerah tersebut bisa melakukan pendidikan. Kita akan melakukan reform dari sisi financingnya. Kenapa? Agar semua spesialis ini nanti tidak perlu bayar. Spesialis ini mendapatkan gaji. Sekarang yang sudah terjadi di 52 itu mereka mendapatkan pendapatan 5 juta ya kalau nggak salah di tahun pertama, 7,5 juta sampai 10 juta per bulan. Tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya rutin lagi yang harus mereka bayar. Ya, paling di ujian aja di ujung mereka masih bayar kalau nggak salah ujian. Tapi kalau nggak salah itu juga masih kita cover ya, untuk ujiannya. Ya, sehingga dengan demikian saya harapkan terbuka kesempatan bagi seluruh putra-putri daerah untuk menjadi dokter spesialis. Ini sangat didambakan oleh dokter-dokter daerah. Terbuka kesempatan bagi semua rumah sakit daerah untuk menjadi sentra pendidikan dokter spesialis sehingga bisa memprioritaskan putra-putri asli daerah ini dan meningkatkan layanan mereka di sana, dan terbuka juga bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan yang mudah dengan kualitas yang sama dengan harga yang terjangkau dimanapun mereka berada di 7.000 pulau yang dihuni di Indonesia ini. Mohon maaf saya agak panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan motif kita ke depannya. Saya terima kasih Bapak Gubernur yang sudah datang. Mohon komitmennya, kita nanti akan mendistribusikan triliunan alat ke Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu, 514 kabupaten kota, yang kita akan minta begitu kita kontribusikan alat ini, kita minta komitmen. Pertama, komitmen memperbaiki tata kelola dari rumah sakitnya. Komitmen yang kedua adalah Bapak Ibu bersedia untuk menjadikan rumah sakit Bapak Ibu yang sudah kita lengkapi menjadi sentra
pendidikan dokter spesialis di tempat Bapak Ibu ada, sehingga seluruh dokter-dokter asli dari kabupaten kota yang Bapak Ibu ada bisa mendapatkan hak dan percepatan menjadi dokter spesialis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.